Nah, kasihan dilepas. Sobat bonsai, jumpa lagi di channel Bonsai Made in Bali. Di video kali ini saya akan membahas tentang program bonsai di atas pot. Hanya di atas pot saja. Karena kenapa? Karena tidak semua orang memiliki lahan untuk ngeground. Ground itu memang penting, jadi pentingnya adalah saat pembesaran. Jadi sahabat bonsai yang seperti saya yang tidak memiliki lahan ground, jadi bisa ikuti tip-tipnya, cara-caranya bagaimana membuat atau memprogram bonsai hanya di atas pot kecil. Dan hal apa saja yang perlu diperhatikan dalam memprogram bonsai hanya di atas pot. Jadi teman-teman yang tidak punya lahan, jadi ikuti bagaimana tip dan trik saya, dan sesuai pengalaman saya, pengalaman orang berbeda-beda memprosesnya agar mendapatkan bonsai yang lebih optimal. Artinya kita bisa menanam bonsai atau memprogram bonsai hanya di atas pot dan mendapatkan hasil yang maksimal. Tentunya ya sahabat bonsai, kalau kita hanya menanam bonsai hanya di atas pot saja atau memprogramnya hanya di atas pot, kendalanya adalah pembesaran yang mungkin agak lebih lama, programnya agak susah. Jadi sahabat bonsai harus tahu bagaimana memprogram bonsai hanya di atas pot. Yang pertama dari bahan ya. Jika sahabat bonsai tidak memiliki lahan, jadi diusahakan ya membuat bonsai dengan ukuran kecil. Jangan membuat bonsai dengan ukuran besar. Kalaupun sahabat bonsai ingin membuat bonsai dengan ukuran besar, diusahakan sudah memiliki batang yang sudah besar dan percabangan yang sudah hampir balance. Jika sahabat bonsai ingin membuat bonsai besar, berukuran besar, jadi tidak mungkin, apalagi memprogram ya dari awal, dari ukuran kecil kita ingin mendapatkan bonsai yang berukuran besar dengan waktu yang singkat, sangat susah ya kalau kita hanya menanamnya di atas pot saja. Jadi kita harus memiliki lahan untuk ngeground, untuk pembesaran, untuk mempercepat proses dalam membuat bonsai. Jadi seperti itu ya solusi kalau kita tidak punya lahan ngeground. Jadi kita bisa membuat bonsai berukuran kecil ataupun mencari bahan yang sudah memiliki ukuran yang besar dan sudah balance. Jadi kita tinggal meneruskan di percabangan. Jadi simpelnya seperti itu. Dan yang berikutnya adalah bagaimana kita menjaga kesuburan dari pohon yang kita tanam hanya di atas pot saja. Karena otomatis media sedikit, jadi kita harus lebih telaten, lebih dikontrol terus pohonnya. Kalau terlihat kurang subur, kita harus melakukan ganti media. Ganti media itu bisa tergantung pohon ya, berbeda-beda. Untuk penanganan ganti media setiap pohon itu berbeda. Saya jelaskan hari ini adalah dari bahan sancang. Ini adalah akar dari wohong gunung yang kemudian saya melakukan okulasi dengan sancang. Dan langsung saja saya mulai dari mengganti media dari bahan ini, karena saya sudah melihat bahan ini untuk tumbuh tunas-tunas barunya sangat kurang bagus, kurang subur. Jadi wajib kita melakukan ganti media dan juga kita melakukan pemupukan. Ukuran bahan dengan pot juga tidak seimbang ya, terlalu kecil potnya, karena kemarin saya hanya untuk menumbuhkan bahan ini dulu. Nanti jika sudah tumbuh seperti ini baru saya akan ganti media, ganti pot dengan ukuran yang lebih besar. Dan bahan ini saya konsep bergaya bunjin dan sangat berat ya bahan ini, tidak ada akar. Jadi saya juga kurang tahu kenapa sampai akarnya cuma satu saja. Jadi masalahnya ini di akar ya. Kemarin saya sudah melakukan pemangkasan di sini, namun tidak ada tumbuh akar juga. Akarnya cuma satu saja. Tapi saya akan maksimalkan lagi. Mudah-mudahan nanti akan tumbuh akar baru lagi ya. Jadi mudah-mudahan tumbuh akar lagi. Ini bahan baru ya, baru saya melakukan penanaman. Saya juga sudah melakukan okulasi menggunakan bahan dari sancang. Sancang yang varigata. Nah, jadi kita buang yang busuk-busuk. Itu tujuannya pembuangan dari batang yang busuk ini, kita mencari
batang yang tidak busuk agar di sana nanti akan tumbuh akar. Harapannya biar tumbuh akar ya, untuk pertumbuhan akarnya. Padahal saya sudah menggunakan media yang porous, yaitu dari pasir malang. Jadi akarnya memang betul-betul tidak ada yang tumbuh ya, tumbuhnya cuma satu saja. Jadi perlu penanganan lagi untuk bahan ini. Saya akan menanam lebih dalam lagi. Saya mudah-mudahan nanti tumbuh akar di bagian atas ya, karena di bagian bawah banyak yang busuk. Kita punya beberapa bahan, yang mana saatnya ngelos, yang mana saatnya pemangkasan, saat wiring. Jadi sahabat bonsai yang mungkin memiliki waktu yang sedikit, jangan terlalu banyak melihara bonsai. Melihara bonsai yang banyak itu memerlukan waktu yang banyak ya untuk mengurus bahan, karena bonsai itu tidak hanya ditanam saja, tapi kita kontrol terus dan kita proses terus. Kalau banyak seperti saya agak susah ya, agak berat, karena ada yang belum saya ganti media, karena belum saya potong. Jadi sangat luar biasa sibuk juga kalau kita memiliki bahan yang banyak ya. Dan untuk teman-teman yang mungkin agar tidak seperti saya yang memiliki sedikit waktu, ya kita optimalkan saja hanya beberapa pohon saja. Kita cari bahan-bahan yang kita sukai, kemudian proses dengan baik, kita rawat, saya jamin hasilnya akan lebih bagus ketimbang kita memiliki bahan yang banyak, karena kita tidak memiliki waktu untuk mengurus dan mengontrol. Nah, kadang itu yang bikin masalah. Untuk bahan yang kedua ya, mungkin untuk video yang sebelumnya saya sudah mengkonsep dari bahan ini. Ini bahan sancang yang hasil dari stek batang dari sancang yang saya miliki. Saya melakukan pengepresan dan ini saya tanam, dan hasilnya sangat luar biasa menurut saya. Kita bisa memiliki bahan bonsai dengan ukuran mame. Nah, karena kita hanya menggunakan pot kecil ini, karena bonsai yang ukuran kecil, saya menggunakan pot yang kecil juga. Namun menurut saya ini kurang maksimal, jadi saya akan melakukan double pot. Kita tanam seperti ini nanti. Dan untuk media saya sudah siapkan pasir malang. Tentunya juga saya harus tambahkan dengan kompos ya. Jadi tujuan ya double pot ini karena saya hanya menanam di pot kecil. Jadi saya harus menggunakan double pot seperti ini supaya mendapatkan media yang lebih banyak, dan memproses bonsai ini akan lebih cepat ya, karena pertumbuhan yang bagus atau pertumbuhan yang subur akan menyebabkan proses bonsai akan lebih cepat. Nah, jadi sahabat bonsai, saya hanya memproses bonsai hanya di atas pot saja, dan saya memaksimalkan keadaan saya yang tidak punya lahan dengan cara membuat bonsai berukuran kecil. Dan juga jika ingin memiliki bonsai berukuran besar, kita mencari bahan yang batangnya yang sudah besar, dan diusahakan juga bisa mendapatkan cabang-cabang yang sudah balance dan juga akar yang sudah besar, yang sudah bagus. Dan kita siram nanti, kemudian kita taruh di tempat yang teduh dulu 3 hari. Kalau untuk sancang sih 3 hari, apalagi akarnya tidak ada pemangkasan, 1-2 hari, 3 hari sudah bisa kita carikan matahari. Nah, itu dia mungkin tip dan trik bagaimana merawat atau memprogram bonsai hanya di atas pot kecil saja. Jadi sudah saya uraikan semua, dan tetap belajar karena pengalaman adalah guru yang terbaik. Selain kita juga sharing-sharing dengan yang sudah berpengalaman,
dan semoga video ini bermanfaat dan bisa membuat semangat kita dalam membuat bonsai atau berhobi bonsai. Semoga bonsai tetap maju, apalagi bonsai khususnya ya bonsai di Indonesia. Dan sampai ketemu di video-video saya berikutnya. Salam bonsai.